Khas Indonesia, hari ini kami beruntung berjumpa dengan perempuan Batak. Saya panggil Lamboru, nama beliau Uli Arta Boru Hutapea, nyonya dari Tambunan. Ibu ini adalah seorang aktivis. Dia memberi perhatian begitu rupa bagaimana keadilan, terutama di kawasan Danau Toba. Usia 69 tahun, mantan sintua dari HKBP Suprapto, Cempaka Putih. Di usia beliau yang menjelang 70 tahun masih memberi perhatian. Bahkan kami dengar juga 7 bulan di kawasan Danau Toba meminta perhatian atau tanda tangan kepedulian mereka mendukung Provinsi Tapanuli. Kali ini kami akan juga bertanya. Ternyata bukan hanya laki-laki, ini perempuan Batak yang konsen juga memperhatikan bagaimana Provinsi Tapanuli itu harusnya sudah diberi oleh pemerintah. Kita berada di kantor Pokja, Sekretaris Bersama Provinsi Tapanuli yang kebetulan Namboruku menjadi Ketua Pokja ini ya. Tadi di pengantar saya sebutkan, karena Namboru kami tahu juga sudah sampai ke kampung halaman untuk meminta tanda tangan. Ceritakan Namboru. Ya. Awalnya dari bulan Agustus saya sudah ke Bonapasugit. Sebab keinginan menjadi Provinsi Tapanuli sangat-sangat luar biasa keinginan saya. Jadi saya bekerja di sana kecamatan per kecamatan kami temui dengan tim untuk meminta tanda tangan oleh 231 desa yang ada di Tapanuli, Kabupaten Toba khususnya. Jadi itulah keinginan hati dari seluruh masyarakat Tapanuli, khususnya masyarakat Kabupaten Toba, supaya menjadi Provinsi Tapanuli dan supaya moratorium dicabut agar terwujud itu provinsi. Namboru, apa sebenarnya yang mendasari melatar belakangi Namboru begitu kukuh Provinsi Tapanuli ini harus diperjuangkan? Karena memang rentetannya, sejarahnya juga sudah panjang sampai kemudian di moratorium. Tapi kita tahu bahwa ini tidak mudah. Tapi ekspresi semangat Namboru itu bahkan mengorbankan segalanya, meninggalkan Jakarta harus kembali ke kampung halaman, menggugah hati mereka agar terus antusias Provinsi Tapanuli harus jadi. Sebetulnya apabila pemerintah mewujudkan itu tidak sulit. Apa sulitnya? Apa susahnya? Dari segi kependudukan sudah mencukupi. Kabupaten sudah memenuhi syarat gitu. Sulitnya apa? Makanya di sini saya itu bingung bagaimana kok pemerintah bisa mengundur-undur dari 20 tahun lebih keinginan masyarakat Tapanuli ini supaya menjadi provinsi. Itu yang saya sangat-sangat sedih. Sedih sekali. Kenapa sih kok begitu pemerintah ini mengulur-ulur waktu? Sementara Papua langsung cepat, Banten cepat gitu loh. Jadi luar biasa. Hati ini bagaimana ini Tapanuli ini? Padahal banyak di situ tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat wisata yang bisa mengundang devisa misalnya. Ya. Bisa, ya. Beberapa puluhan daripada tempat-tempat wisata ini yang bisa untuk mendatangkan wisatawan. Ya. Jadi kenapa sih kok sampai sebegitu lama? Ya, ada yang perlu dirawat. Contohnya ini Danau Toba yang terjadinya itu kegiatan F1 H2O itu di Bali ada, itu Danau Toba yang terbesar di dunia. Ya. Itu danau yang terjadi akibat vulkanik. Ya. Kenapa sih nggak dirawat?
Bagaimana sih gitu. Jadi itulah keinginan saya, sehingga saya tinggalkan anak cucu di Jakarta supaya saya bisa menjadi Sri Kandi daripada panitia-panitia Provinsi Tapanuli ini. Saya sebagai relawan Pak Jokowi, sebelum beliau itu menjadi presiden, saya sudah aktif menjadi relawan Jokowi. Apa sih sebabnya? Kok sebegitu susahnya mengizinkan supaya Provinsi Tapanuli ini diwujudkan segera? Itu yang saya bingung gitu. Namboru jadi tersentuh juga kami nih, sampai Namboru menangis. Namboru ternyata juga aktivis jadi Sri Kandi dari presiden kita. Betul. Namboru, pengalaman Namboru secara SDM kan orang Batak itu tidak kalah sebenarnya dengan suku lain di Indonesia ini. Iya. Tetapi apa menurut Namboru ini, kenapa begitu sulit kita? Banyak gerakan-gerakan yang memperjuangkan Provinsi Tapanuli ini, tapi sepertinya tidak terkonek, tidak sehati, tidak sinergi. Apa yang membuat itu? Itu yang saya bingung. Apa sih sebabnya? Padahal sebetulnya masyarakat Tapanuli itu yang mayoritas orang Batak, dan sekarang sudah banyak dari suku-suku lain yang membaur dan tinggal di situ, menghuni di Kabupaten Toba sudah banyak, di kabupaten-kabupaten lainnya juga sudah banyak. Kita bisa beradaptasi, bersosialisasi, dan bermasyarakat dengan mereka, ya. Baik dari segi suku walaupun agama, kita welcome kepada mereka, ya. Jadi nggak ada, orang Batak itu bukannya egois gitu, bukannya harus suku Batak, bukan. Jadi makanya keinginan daripada masyarakat Tapanuli ini supaya menjadi provinsi, kenapa pemerintah ini masih juga menahan-nahan tidak dicabut moratorium supaya belum disahkan ini provinsi gitu. Itu yang saya tidak habis pikir gitu loh. Saya berjuang semua, apalagi pemerhati sebelumnya, ya. Sudah 20 tahun lebih ini provinsi ini diinginkan oleh masyarakat Toba, masyarakat Tapanuli. Apa sih? Kenapa? Bagaimana ini situs-situs daripada Tapanuli ini tidak akan dirawat, ya, tidak dirawat, tidak dipelihara, tidak dijaga gitu. Bagaimana nantinya? Itu yang saya sedih sekali gitulah. Namboru, terkait perjuangan Provinsi Tapanuli ini, jujur baru kali ini saya menemukan sosok perempuan yang begitu rupa, ternyata merindukan, bahkan sudah berbuat untuk memperjuangkan Provinsi Tapanuli. Iya. Ini jangan-jangan menjadi gerakan yang masif nanti. Saya berharap menggelinding ini karena perempuan Batak sudah bersuara. Sebenarnya kami juga dengar dari beberapa pihak bahwa Namboru juga punya misi ke depan, akan membuat gerakan sosial, termasuk membuat 1.000 tanda tangan. Sudah kami lakukan itu beberapa bulan yang lalu, dan itu sudah terwujud. Itu kain kanvas 1.000 meter. Oh, 1.000 meter. 1.000 meter, 10.000 tanda tangan telah dibubuhi di kain kanvas putih ini. Iya. Kerja keras seluruh panitia yang ada di Toba untuk menjadikan ini. Dari 231 desa sudah terjadi, ya. Tapi bila masih tidak ada green light dari pemerintah, ya kami terus terang, kami sudah membentuk Persatuan Perempuan Batak Indonesia. Kami untuk sudah nanti sampai harus depan istana. Ya, akan kami mengadakan aksi gitu. Akan kami adakan. Sudah siap ini 10.000 tanda tangan di kain kanvas putih. Nanti kami akan jadikan lagi kain kanvas merah untuk disatukan, disambung menjadi bendera merah putih yang panjangnya ribuan meter. Kita merah putih. Iya, ya, merah putih. Ya, merah putih. Nanti bila masih belum ada ini jawaban pemerintah tentang Provinsi Tapanuli ini, ya kami perempuan Batak Indonesia akan bergerak
ke Jakarta ini, akan demo berjalan kaki dari mulai Tapanuli hingga ke Jakarta ini. Itu rencana kami. Namboru kan usianya tidak muda lagi, sudah hampir 70 tahun. Tapi semangatnya untuk memperjuangkan Provinsi Tapanuli ini untuk apa sebenarnya Namboru? Ya itu untuk generasi penerus nantinya. Bukan buat saya lagi, bukan buat kami panitia-panitia ini daripada tim yang bergerak ini sekarang, bukan. Untuk generasi muda demi Provinsi Tapanuli. Itu yang kami kerjakan sekarang. Berjalan kaki pun dari Tapanuli kami siap ke Jakarta. Itu. Siap. Kami juga dengar Namboru, jadi banyak gerakan komunitas, organisasi yang mengatasnamakan dalam tanda kutip memperjuangkan Provinsi Tapanuli. Iya. Tapi ini gerakan ini kan harusnya sehat ini satu agar menggelinding semangat ini makin kuat begitu. Iya. Apa pikiran Namboru? Bagaimana kita sinergi ini bersehati begitu? Ya kalau sebetulnya bersehati kok. Cuma kadang ada perbedaan pendapat di situ, tapi akhirnya baik lagi. Saking semangatnya, saking keinginannya yang luar biasa tinggi, jadi ya kadang-kadang adalah kerikil-kerikil. Tapi kan itu akhirnya bisa juga kok. Akhirnya bersatu lagi, apa yang akan kita tempuh. Jadi akhirnya setelah sekian lama, dari 20 tahun yang lalu sempat gara-gara moratorium ini sempat, dan setahun yang belakangan ini bergerak lagi kami ini. Jadi itu yang kami rencanakan nanti bila ini tidak ada dikasih ditunjukkan green light daripada apa keinginan masyarakat Tapanuli ini, kami akan berjalan kaki dari Tapanuli sampai di Jakarta untuk mengadakan aksi di istana. Baik, Namboru terakhir, ini kesempatan barangkali himbauan kerinduan Namboru ini di depan kamera untuk pemimpin kita yang kami tahu sekarang tugas atau otoritas otonomi itu di tangan wakil presiden. Bagaimanapun tetap presiden punya otoritas di sana, tapi apa harapan Namboru sebagai perempuan yang menerjunkan diri, memberi hati, berkorban agar Provinsi Tapanuli ini terwujud, didengar pemerintah apa yang kerinduan kita bersama. Iya itu. Jadi saya mohon kepada yang terhormat Bapak Wakil Presiden, Bapak Haji Amin Ma'ruf Amin, supaya segera dicabut itu moratorium agar Provinsi Tapanuli ini terwujud segera. Itu yang kami inginkan. Itu yang kami inginkan. Kami mohon Bapak Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, tolong Pak, supaya cabut moratorium agar sah Provinsi Tapanuli ini segera. Di masa perjuangan-perjuangan daripada Sri Kandi percepatan provinsi ini dan persatuan Batak, perempuan Batak Indonesia. Mohon Pak Wakil Presiden, kami mohon agar Bapak melaksanakan segera pencabutan moratorium. Itulah permintaan kami. Kami ini sudah lesu sangat. Berpuluh tahun, bahkan setahun belakangan ini, kami berjuang keras menjumpai 231 desa untuk meminta tanda tangan bahwa seluruh masyarakat desa ini menginginkan segera dicabut moratorium. Mohon Pak Wakil Presiden, terima kasih, hormat daripada seluruh masyarakat Kabupaten Toba khususnya yang ada di Tapanuli. Mohon Pak. Baik, Namboru terima kasih waktunya ini. Mudah-mudahan suara kita ini, apa yang disampaikan Namboru, banyak yang mendengar, orang-orang Batak, aktivis yang memperjuangkan Provinsi Tapanuli, satu gerakan kita perjuangkan kembali agar perjuangan kita ini tidak sia-sia. Horas. Amin. Oleh teh. Horas.